Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Iwan pilai rahmakumullah, alhamdulillah Allah pertemukan kembali malam ini melalui Zoom meeting. Pertemuan yang ketiga kalinya, mudah-mudahan senantiasa Allah memberkahi apa yang kita niatkan dan langkah-langkah yang telah kita tempuh. Sekecil apapun langkah itu untuk menyampai kepada sebuah cita-cita ke depan. Hadirin Iwan Pillah, tema kita hari ini sekaligus memfollow api musyawarah kemarin yang dihadiri oleh calon-calon pengajar untuk SDIT. Kemarin yang dihadiri ada 8 orang peserta, itu termasuk ketua tim 4 dan saya. Ada poin-poin penting yang perlu kita follow api, yang mudah-mudahan ini menjadi trigger lah kalau bahasa kemarin disampaikan oleh Pak Ketua, trigger untuk menjadi langkah-langkah awal. Saya mencatat dari pertemuan kemarin, Iwan Pillah, bahwa pada dasarnya semuanya siap dan sepakat untuk memulai program pendidikan dasar, entah itu SDIT ataupun MI. Bahkan kemarin itu ada muncul wacana begitu, Pak Din. Ini mudah-mudahan sekarang juga kita bahas apakah dua alternatif tadi masih perlu dipertimbangkan. Tapi kemarin untuk masalah SD dan MI itu sudah diberikan gambaran yang saya pribadi sangat setuju begitu. Kalau kita mulai dengan SDIT ya. Yang kedua, poin yang kedua yang kemarin yang saya catat adalah tentang siapa orang yang siap begitu. Kalau kemarin itu dari Pak Ahmad Sodikin minimal ada 3 orang yang siap untuk all out lah dalam bahasa ininya, merintis dan siap dia tidak hanya waktu sisa tapi ya waktu penuh lah untuk bisa memulai ini. Bahkan kemarin juga muncul apakah kita mulai tahun depan atau memungkinkan kalau kita mulai tahun ini. Dengan catatan-catatan bahwa kita sudah punya RA Al-Abdani yang jumlah santrinya lumayan, kemarin aja yang sekarang tadi di usia itu sekitar 30 orang kalau nggak salah itu ya, 30 orang anak TK. Kalau kemarin kita targetkan 10 atau 15 dari anak TK itu kalau bisa, ini bisa juga. Terus poin yang ketiga yang saya catat juga tentang kalau dikatakan persaingan begitu ya. Di sini sudah ada MI yang notabene juga dirintis oleh kader Aisyah itu Bu Rini ya, MI Al-Jannah, MI Al-Jannah. MI juga di sebelah timur, di sebelah barat itu juga ada MI yang sudah kawakan, itu sudah lama berdiri. Dari zaman saya SD itu MI itu sudah ada tuh. Karena alhamdulillah sekarang masih eksis. Satu desa nggak? Satu desa, Pak Din. MI Al-Jannah, MI Pak Amun, itu satu desa. MI Pak Asep Badri, itu MI Tembong Sari, satu desa itu. Ya makanya itu jadi pertimbangan juga.
Tapi yang kita soroti bagaimana supaya trik-trik kita atau apa ya, nilai jual lah yang bisa diterima oleh masyarakat. Terlebih dengan bahasa Pak Ketua kemarin, orang ulah ngerakeun Muhammadiyah begitu. Iwan Pilah, kurang lebih yang saya catat dari pertemuan kemarin itu garis besarnya seperti itu saja, yang menjadi mudah-mudahan ini menjadi apa ya, trigger untuk kita bahas di sini yang lebih mendetail lagi supaya ada outputnya yang jelas gitu dari pertemuan kita sekarang. Ya, silakan ke Pak Aam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Pak Didin, Pak Yayan, dan mungkin nanti Pak Ucu bisa gabung dalam rapat virtual kita hari ini menindaklanjuti langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Pertama, seperti yang kita inginkan sejak awal bahwa rencana ini sejatinya harus menjadi proyek besar dari PDM KBB begitu ya. Jadi kita ingin mengusung organisasinya dalam hal ini, sehingga keterlibatan dari semua unsur KBB, mulai dari pimpinan sampai ke anggota ini, saya ingin kita ingin di program ini, di proyek ini terlibat semua secara aktif. Saya ingat dengan kata-kata Mutiara yang mengatakan bahwa kalau kita ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, artinya memungkinkan untuk sampai ke tujuan, maka kita hendaklah berjalan bersama-sama, kan begitu. Memang kalau kita berjalan bersama-sama, resikonya dari sisi persiapan itu kita harus cukup waktu, karena mengumpulkan banyak orang untuk bergerak bersama-sama, selain dari kita harus mendeteksi kemampuan masing-masing orang yang ada, juga kita harus menyamakan dulu isi kepalanya masing-masing ya, untuk kemudian nanti disatukan rasanya, pikirannya, kan begitu. Dan itu prosesnya cukup panjang. Hanya ketika pemahamannya sudah sama, langkahnya sudah sama, maka untuk kita bergerak itu akan lebih mudah, kan begitu. Bahkan seperti tadi kata pepatah, gerakan kita itu akan bisa lebih jauh, kan begitu. Jauh dalam pengertian kemungkinan untuk sampai kepada tujuannya itu akan terbuka sekali. Nah, kita anggap saja tahapan-tahapan yang kita lakukan selama ini adalah untuk menyamakan itu tadi. Menyamakan pemahaman, menyamakan pemikiran, termasuk juga nanti pemahaman langkah ke depan. Nah, kalau saya coba amati dari pertemuan kemarin, kebetulan tadi kemarin ada pengajian PCM Hamplas juga dihadiri oleh Pak Haji Unang waktu itu. Yan detana di Pademan Yan. Nah, mikrofonnya. Nah, ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi kalau saya coba tangkap dari orang tua kita di PDM KBB itu, kalau untuk mendirikan amal usaha sekolah ini kayaknya sangat bersemangat, kan begitu, karena beliau-beliau itu sadar betul kalau KBB itu dari sisi gerakan dakwah Muhammadiyah melalui amal usahanya sangat-sangat kurang, kan begitu. Nah, hanya mungkin yang saya lihat orang tua kita ini bingung harus mulai dari mana, kan begitu. Kalau support, mereka siap untuk support dengan keterbatasan yang ada tentunya. Tidak akan maksimal seperti yang kita harapkan. Namun untuk dukungan moral mereka siap nampaknya, kan begitu. Kalau kita coba
cermati kata-kata Pak Haji Unang, kemudian juga Pak Akil atau pun Bapak sebagai tokoh-tokoh di sana. Hanya mereka bingung harus dari mana kan begitu. Makanya melihat hal itu bagi kita di tim 4 nampaknya kita harus agak sedikit ya mungkin kerja ekstra lah begitu, karena sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk terwujudnya amal usaha pendidikan di KBB ini belum mendukung secara optimal begitu ya. Beda halnya dengan di Bandung Induk. Di KBB itu meskipun secara jumlah cabang-cabang itu kan sudah cukup banyak, hanya baik dari sisi komitmen anggota, komitmen pimpinan sampai kepada sarana prasarana yang notabene melekat kepada perserikatan, itu yang saya lihat baru cabang Cihampelas, dan dalam hal ini lebih spesifik lagi adalah ranting Salakopi kan begitu. Umul Qura misalnya, meskipun dari sisi SDM banyak didikan-didikan almarhum Pak Kiai Uwais, namun kan komitmen untuk bergerak di perserikatannya ini terutama di kalangan anak-anak mudanya kan minim kan begitu. Kemudian juga sarana prasarana yang sebenarnya itu dirintis oleh orang tua kita itu sudah diklaim sebagai aset yayasan kan begitu ya. Apalagi di cabang-cabang yang lain, saya lihat di cabang Cililin, di cabang Padalarang, di cabang apalagi Gunung Halu, karena mereka notabene cabang-cabang baru di KBB, kemudian SDM-nya juga masih belum paham betul tentang Muhammadiyah. Jadi kayaknya kalau mereka diminta untuk mendirikan amal usaha Perserikatan Muhammadiyah, lebih mengedepankan yayasan kan begitu. Mungkin kayaknya ya daripada mendirikan sekolah Muhammadiyah, mendingan sekolah berdasarkan yayasannya kan begitu. Itu yang saya tangkap. Nah, di ranting Salakopi sendiri khususnya Al-Abdan dalam hal ini yang sudah menyatakan siap mewakafkan aset-aset yang dulunya dikelola oleh yayasan ke Perserikatan Muhammadiyah, juga itu kalau kita lihat dari standar nasional lah katakan, untuk sebuah sekolah kita paling ada di level dasar kan ya, di level sekolah dasar. Misalnya luas lahan kita kan 100 tumak juga menurut saya kurang ya. Paling ya 100 tumak lah kalau kita coba dipaksakan begitu. Kemudian jumlah kelas yang ada juga kita paling ya maksimal dipaksakan paling ada 4 lokal ya, lokal kelas yang kita bisa gunakan. Nah, namun kalaupun kita nunggu untuk prasyarat itu terpenuhi juga, saya belum bisa menjamin berapa tahun ke depan kita memerlukan waktu lagi kan begitu. Khawatirnya malah ketika kita menunggu sarana pendukung itu terpenuhi, nanti kita ketinggalan kereta atau bahkan semangat yang sudah dibangun sekarang ini jadi pudar kan begitu. Sehingga akhirnya ya saya pribadi berpikiran ya kita awali sajalah la haula dengan keterbatasan yang ada. Harapannya mudah-mudahan nanti kalau proyek ini sudah mulai berjalan secara bertahap kita memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada. Bahkan kalaupun kaitan dengan persoalan keterbatasan lahan juga pikiran saya mungkin saja ke depan kita bisa membebaskan tanah meskipun mungkin lokasinya jauh dari tempat di mana kita sekarang akan mendirikan SD Muhammadiyah, tapi itu bisa kita jadikan sebagai kampus 2 atau apalah istilahnya kan begitu. Biar bangunan yang sekarang kita jadikan target itu sebagai etalasenya kan begitu. Dan itu sangat-sangat mungkin. Nah, jadi
Setelah kita diskusi lebih jauh tentang level dari lembaga pendidikan yang akan kita rintis sekarang, nampaknya kita lebih memungkinkan itu untuk di level sekolah dasar, dalam hal ini ya SD begitu ya. Nah, pertimbangannya adalah bukan berarti kita tidak melihat kompetitor, kita tidak melihat peluang jumlah usia sekolah, tapi daripada kita memaksakan diri di level SLTP atau SLTA dengan keterbatasan yang ada, khawatirnya proses untuk sampai establish dari lembaga pendidikan yang kita rintis ini malah nanti terkatung-katung kan begitu. Sementara kalau untuk level SD menurut saya itu insya Allah selain dari SDM kita bisa untuk memaksakan dalam 2 tanda petik yang ada sekarang, juga kesempatan kita untuk membenahinya juga kan. Kalau SD itu kita diberi waktu ya paling pahitnya kan 5 tahun ke depan untuk pembenahan itu sebelum nanti kita meluluskan para anak didik kita kan begitu. Jadi cukup waktulah kita untuk membenahinya. Kemudian dikaitkan dengan misi dakwah kita ke depan, ya kita anggap sajalah SD yang kita rintis sekarang ini sebagai pemantik kan begitu. Trigger untuk nanti mengembangkan ke level-level berikutnya. Menurut saya tidak mesti menunggu ada lulusan SD kita dulu, kalau toh memang peluang itu ada, sambil berjalan juga kita 2-3 tahun ke depan sudah memungkinkan untuk bisa mendirikan SMP atau SMA sekalipun kan begitu. Jadi kita katakanlah sebagai pilot project saja dulu rencana pendirian SD itu sendiri. Nah, berikutnya kaitan dengan status dari lembaga pendidikan yang kita coba rintis sekarang ini, SD nampaknya lebih memungkinkan tadi, selain dari kompetitor kita juga paling SD negeri yang ada di sana, tapi karena kita punya ciri khas, baik ciri khas yang bernuansa kemuhammadiyahan ataupun ciri khas yang nanti kita kembangkan berdasarkan kearifan lokal yang ada, kita insya Allah bisa bersaing kan begitu. Artinya tidak akan kekurangan dari peserta didik yang akan kita coba rekrut nantinya. Yang kedua juga kalaupun kita ke MI, selain dari MI sudah ada sampai 3 sekolah, 3 MI di Desa Ciamplas ini, nampaknya juga untuk pengembangan yang sifatnya kekhasan Muhammadiyah, MI itu relatif kecil lah peluangnya begitu. Kenapa? Karena muatan kurikulum atau beban kurikulumnya sudah padat kan begitu. Ya. Contoh dari mata pelajaran agama yang dibagi menjadi 5 komponen itu otomatis akan mengambil jumlah jam pelajaran begitu. Nah, sementara kalau SD itu kan untuk pelajaran agama cukup dikemas dalam PAI, sehingga itu leluasa kita untuk mengembangkan berdasarkan muatan-muatan lokal yang ada maupun kekhasan Muhammadiyah. Apalagi di Al-Abdan sendiri kan sebagai kegiatan pembelajaran pendukung terhadap pengembangan karakter, pengembangan kompetensi anak didik kita tentang keagamaan kan sudah berjalan sekarang. Apakah itu madrasah diniyah takmiliyahnya kan begitu yang berjalan setiap hari mulai jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kemudian kegiatan tahfidz anak-anak setiap maghrib sampai jam 8 malam. Ini kan nanti kita bisa dikombinkan begitu ya dengan muatan kurikulum di SD yang kita rintis sekarang. Jadi kalau menurut hemat saya kita coba diinikan di SD saja. Selain juga persoalan
animo masyarakat selama ini antara SD dan MI, kalau saya lihat di wilayah Cihampelas lah terutama begitu, ini SD minded masih cukup kuat kan begitu. Termasuk juga pertimbangan kalaupun nanti ke depan kita bisa mengakses sumber-sumber dana dari pemerintah, ini nampaknya SD lebih terbuka dibanding dengan MI kan begitu ya. Sehingga nanti kalaupun kita selama ini bisa bergaining posisi dengan masyarakat, dengan yayasan-yayasan yang ada, katakanlah yayasan kiblat atau yayasan yang lain yang sudah selama ini membantu juga terhadap pengadaan sarana prasarana di kita, ini bisa terus dibangun juga selain tadi proposal-proposal yang kita ajukan ke pemerintah, dalam ini Dinas Pendidikan. Nah, itu yang kaitan dengan status. Kemudian tentang kapan kita akan mulai dari rencana ini, proyek ini, program ini, menurut saya sebenarnya kalaupun tahun ini kita untuk mulai pelaksanaan itu masih ada kesempatan kan begitu, masih ada kesempatan. Hanya tinggal kita persiapkan dari sisi tenaga pendidiknya. Kalau untuk sarana, menurut saya satu lokal saja kita kondisikan untuk kelas 1 kan masih mungkin. Tapi persoalannya ada di siapa tenaga pendidik yang siap tadi itu all out kan begitu di 1 tahun ke depan untuk mengelola pembelajaran sehari-harinya, termasuk juga mungkin dalam hal ini kemungkinan untuk rekrutmen peserta didik yang tentu kalau bulan Juli itu kan sudah injury time sebenarnya, karena sekolah-sekolah lain apalagi swasta kan sudah gencar kan begitu melakukan rekrutmen peserta didik. Nah, kalaupun kita istilahnya tidak siap untuk dipaksakan di tahun ini untuk memelihara komitmen dan semangat kita, juga semangat jamaah dalam merintis lembaga pendidikan ini, termasuk juga jangan sampai program ini padam di tengah jalan. Menurut kami waktu diskusi kemarin, ada baiknya kegiatan-kegiatan yang mendorong terhadap terwujudnya lembaga pendidikan yang kita rintis sekarang ini sebaiknya untuk kita lakukan sejak sekarang. Contoh, kemarin itu muncul ada rencana untuk melakukan atau mengadakan pelatihan tapak suci misalnya ya. Artinya kita membuat padepokan lah begitu, karena kalau lokasinya kita lokalnya atau tempatnya kita punya, ada aula yang cukup di sana digunakan latihan, termasuk juga lapang untuk kegiatan di luarnya, itu memungkinkan. Jadi nanti rencananya kita hadirkan pendekarnya, pelatihnya siapa kira-kira yang siap rutin. Kemudian mungkin nanti kita tinggal pikirkan untuk transport pelatihnya bagaimana caranya, termasuk juga untuk kita rekrut anak-anak muda baik usia SD, SMP untuk jadi pesertanya kan begitu. Tinggal dikondisikan itu. Yang penting ada kegiatan konkret yang kita lakukan, yang ini nanti menjurus kepada penggiringan opini publik, opini jamaah untuk kemudian berdiri SD Muhammadiyah seperti yang kita cita-citakan itu. Kemudian yang kedua, misalnya kita mengadakan pelatihan HW misalnya, ya, karena HW itu sifatnya ekstrakurikuler, mungkin saja kan kita mengadakan pelatihan HW juga begitu. Meskipun anak-anak yang dilibatkannya misalnya anak-anak madrasah diniyah yang memang sudah ada kan begitu. Atau misalnya hal-hal lainnya adalah kita mencoba untuk mengaktifkan ortom-ortom Muhammadiyah yang memang relatif di KBB ini padam kan begitu.
Bahkan saya tidak tahu apakah lembaganya juga ada atau tidak, kayak Pemuda Muhammadiyah, kayak Aisyah, Nasihatul Aisyah, atau yang lainnya begitu ya. Nah ini bisa kita nanti hidupkan, meskipun mungkin saja pesertanya itu adalah anak-anak SMP, anak-anak SMA yang sehari-hari suka ke masjid, ya kita bentuk sajalah misalnya sebagai IPM atau apa. Nah, jadi intinya bagaimana kegiatan-kegiatan yang bernuansa kemuhammadiyahan itu kita kuatkan, kita kembangkan, kita hidupkan sehingga nanti bisa mendorong kepada terwujudnya sekolah yang kita rencanakan ini. Nah, baru di tahun yang akan datang kita lebih fokus lagi untuk mulai menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Nah, berarti kalau kita sepakat mulai pelaksanaan rekrutmen peserta didik ini tahun ajarannya akan datang 2022-2023 atau 2023-2024, ya berarti syarat-syarat formal yang dibutuhkan ini bisa kita rintis dari sekarang. Nah, minimal misalnya kita ada dialog dengan pihak dinas pendidikan sekedar untuk membuka komunikasi sambil kita tanya-tanya kemungkinan peluang dan sebagainya kaitan dengan legal standing ya dari lembaga pendidikan yang kita akan rintis ini. Nah ini kalau bisa di 1 semester ke depan itu sudah ada langkah-langkah seperti itu. Bahkan kalau menurut saya dialog kita ini kalau bisa langsung saja kepada kepala dinasnya, begitu ya. Jadi kan Muhammadiyah itu organisasi besar sebenarnya. Jadi kalau kita dialog, kalaupun tidak langsung dengan bupatinya, ini ke kepala dinasnya. Karena begini, kalau kita mendialogkan persoalan ini hanya sebatas staf, itu paling juga barternya dicatat saja di buku tamunya kan begitu. Tidak sampai kepada eksekusi. Nah harapannya kita audiensi atau dialog itu ya minimal dengan kepala dinas. Syukur-syukur kita bisa dengan bupati kan begitu. Karena ini kembali ke pembicaraan awal tadi. Ini proyek PDPM begitu ya. Proyek PDPM bukan proyek PDM PB begitu, bukan proyek yayasan atau lagi proyek perseorangan kan begitu. Jadi kita harus yang selevel juga mendiskusikan masalah ini begitu. Makanya kalau memungkinkan nanti yang ngobrol itu bukan hanya kita tim 4, jika ada peluang untuk audiensi dengan bupati, menurut saya kita bareng-bareng dengan KBB, dengan pimpinan daerah KBB untuk beraudiensi khusus saja dengan persoalan ini, begitu ya, supaya nanti langkah-langkah kebijakan politisnya juga konkret begitu ya. Kalau dengan staf apalagi dengan mohon maaf misalnya dengan hanya sekedar pengawas di Disdik itu hanya ngomong saja begitu ya, tidak akan ada tindak lanjutnya begitu. Nah ini saya kira tidak mesti rusuh begitu ya, tapi kita rencanakan semaksimal mungkin mulai dari waktu, tempat sampai kepada objek atau orang atau lembaga yang kita akan ajak dialog ini gitu. Kalau bisa ya tadi itu langsung saja dengan bupatinya, apalagi kan sekarang bupati pasti membutuhkan dukungan suara kan menjelang 2024. Menurut saya ini peluang juga untuk kita gunakan dialog dengan beliau kan begitu. Jadi memang kalau melihat cepat atau tidaknya kita mendapatkan legal standing antara MI dan SD ini, memang SD kita agak akan lambat begitu ya, karena jaringan yang kita punya di pemerintahan KBB itu relatif kurang kan begitu dibanding dengan Kemenang kan begitu. Kalau Kemenang kita ada Pak Asep, juga ada teman-teman yang memang selama ini
aktif di madrasah kan, mulai dari MI, MTS atau madrasah aliyah, itu yang bisa menjadi kekuatan kita untuk mendapatkan percepatan izin dan sebagainya. Apalagi kan Kemenag ya relatif lebih mudah untuk perizinan sebagainya. Tapi menurut saya sentra poinnya bukan di persoalan cepat atau tidaknya perizinan, tapi kita melihatnya ini ke depan. Ini sebuah proyek besar dan sifatnya kontinu begitu ya, berkesinambungan maksudnya. Jadi pendirian SD itu bukan tujuan akhir kita di program ini, di proyek ini, tapi hanya sebatas batu loncatan saja untuk kita nanti mengembangkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Menurut saya kalau tidak kita rintis dari sekarang, kayaknya KBB itu akan terus tertinggal begitu dari gerakan dakwah Muhammadiyah, khususnya melalui amal usaha. Karena berapa? 12 atau 13 tahun terpisah dari Kabupaten Bandung Induk, nampaknya ya boleh dibilang jalan di tempat begitu ya KBB itu. Kalaupun sekarang ada MI, ada Sanawiyah Cipasir Pak Toto itu ya, itu kan lebih kepada sosok Pak Totonya yang memang merintis sejak awal sampai sekarang pun nampaknya manajemennya manajemen yayasan kan di Pak Toto itu yang saya tangkap begitu. Karena keterlibatan PDM juga hanya kepada monitoring saja, tidak berintervensi lebih jauh begitu, baik dari sisi implementasi kaidah ataupun yang lainnya. Nah, beda halnya dengan lembaga pendidikan yang kita rintis sekarang ini. Kita ingin betul-betul jadi PDM itu atau sekolah kita yang kita rintis ini memang ada sekolah Muhammadiyah yang dirintis, dikelola, digerakkan oleh keluarga besar Muhammadiyah KBB. Nah, kalau formatnya seperti itu, keyakinan saya adalah kemungkinan kita untuk maju itu akan lebih besar. Kenapa? Selain kita bisa memanage sumber daya yang lebih besar, bila dibandingkan dengan yayasan, apalagi perseorangan, nama besar Muhammadiyah ini kan dalam dua tanda petik bisa dijual baik di level provinsi, regional maupun di level nasional, bahkan internasional. Maksudnya, kalaupun misalnya kita punya kendala-kendala teknis, kan kita bisa banyak teman untuk berdiskusi kan, mulai dari pimpinan setempat sampai ke pimpinan di atasnya kan, di PWM, di PP misalnya, membawa persoalan-persoalan kita sehingga nanti kesempatan untuk mendapat dukungan moral maupun materi itu lebih terbuka. Nah, makanya dari itu keberadaan kita tim 4 itu lebih kepada fasilitator saja ya, lebih kepada fasilitator. Adapun persoalan pengambilan keputusan apalagi eksekusi sebuah kebijakan, menurut saya kita harus mengedepankan aspek kompromi begitu ya. Kalau internal kita yang 4 ini ya pasti, tapi kompromi di sini juga jangan sampai meninggalkan pimpinan daerah KBB-nya itu sendiri begitu ya. Nah, sehingga nanti berjalannya bersama-sama. Kalau tim 4 ini punya kewenangan sampai kepada eksekusi, menurut saya kekhawatirannya nanti seperti yang sudah ada sekarang ini, ketika lembaga ini berdiri, ya udah manajemennya manajemen yayasan, manajemen pangcukur begitu, sehingga nama Muhammadiyahnya, Perserikatan Muhammadiyah itu hanya sekedar label saja begitu ya. Nah, ini juga harus kita antisipasi. Makanya kalaupun dari pertemuan ini kita sampai kepada ada rencana untuk beraudiensi atau sounding ke pemerintahan setempat, itu kalau bisa kita bawa juga pimpinan daerah KBB-nya begitu ya, supaya betul-betul khususnya kepada pemerintah daerah tahu bahwa memang ini adalah proyek Muhammadiyah kan begitu. Menurut saya tidak hanya ke bupati dalam hal ini, ke DPRD juga
ini mungkin saja kalau kita ada celah untuk sounding ke sana, kan begitu. Jadi kesimpulannya dari paparan singkat saya ini, pertama, mari untuk kita kuatkan rencana ini. Kalaupun misalnya kita tidak siap mulai tahun ajaran sekarang, ya kita bolehlah targetkan tahun ajaran yang akan datang 2023-2024, 2024. Nah, hanya untuk sampai ke sana kita pastikan langkah-langkah konkret apa yang bisa menggiring image atau opini publik hingga sampai kepada berdirinya lembaga ini, dan itu harus konkret ya. Kalaupun tadi misalnya kita membentuk padepokan tapak suci, ya oke lah kita coba lakukan itu. Kemudian yang ketiga, mari untuk kita kuatkan juga dari sisi dukungan-dukungan pemerintah, dukungan-dukungan publik yang lainnya melalui audiensi atau sounding dengan DPRD, dengan bupati begitu, atau paling barter paling minim dengan kepala dinas begitu. Dan ketika kita melakukan itu jangan sampai mengabaikan keterlibatan pimpinan daerah Muhammadiyah KBB. Sementara demikian, terima kasih. Hatur nuhun Kang Ucu masuk juga di diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Didin, saya memberikan ini juga. Beberapa kali ngobrol dengan Pak Haji Unang, beliau siap dilibatkan katanya. Beliau di KBB juga masih diperhitungkan. Beliau sebagai ketua antar agama itu FKUB ya. Jadi beliau siap. Beberapa kali saya ngobrol dengan Pak Haji Unang, mangga cenah badai sareng Pak Haji diantar, mangga. Berarti kalau nanti sudah ada rencana kita kapan, insya Allah saya menghadap ke beliau. Yang masalah ini memang kita sudah persiapkan tuh untuk tapak suci. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu tuh untuk kumaha mimitinang mendirikan tapak suci. Kalau tempat insya Allah sudah siap ya. Nanti kita anak-anak yang santri ini aja kita libatkan. Insya Allah lah, kalau 20 orang adalah yang siap. Minimal kita siapkan seragamnya. Ya begitu, silakan Pak Didin. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sarrasullah bil huda walil haq liudhiru ala dini kullihi wal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan kami ya, ada Pak Am, Pak Yaya, dan Pak Ucu ya. Kita tim 4 ini kalau tidak salah ini rapat kelima ya. 2 kali Zoom dan 3 kali di darat. Ya. Oke, baik. Mungkin saya tidak akan terlalu panjang memberikan pengantar karena dari Pak Am sudah cukup alurnya sudah cukup jelas ya, karena ini kan nyambung dengan pertemuan waktu saya di sana di pertama ya di Abdaria di Cicamplas dulu. Kemudian kedua di Banjaran ya. Oke. Pertama saya sepakat bahwa kita mendirikan SD dengan tadi seperti makanya sudah nggak usah dibahas lagi. Dan memang yang saya tahu Pak, untuk bantuan-bantuan yang sifatnya finansial itu SD lebih peluang terbuka dibandingkan MI, karena saya orang Kemenag tahu sekali tidak ada anggaran tuh dari Kemenag gitu. Nol. Tidak ada itu. Jadi kalau mengharapkan pemerintah mau ayak gitu ya, sangat sulit sekali. Itu yang pertama. Kedua, mungkin kalau saya boleh simpulkan bahwa kalau Juli 2022 ini saya dapat memastikan nggak siap gitu. Jadi kita akan menerima siswa formal itu 2023 Juli tahun depan. Itu formalnya. Tetapi meski demikian, mungkin nanti Pak Yayan sesuai dengan apa yang saya lakukan waktu di Banjaran itu bikin time schedule. Jadi dari mulai Juli sampai Desember 2022 ini sudah kelihatan apa rangkaian kerjanya ya. Jadi itu tertulis lah gitu ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua, yang ketiga, saya sepakat bahwa kita yang 4 ini hanya sebagai ya pendorong lah ya, tigernya gitu.
trigger, memberikan dorongan kepada orang tua kita agar kita bisa beriringan bahwa ini kerja bareng gitu, kerja bersama Perserikatan Muhammadiyah. Dan betul ketika saya kemarin bertemu dengan Pak Abun yang waktu itu kan Pak Abun sendiri nggak menjamin karena harus pakai formal dan bahkan mungkin nggak akan dilayani oleh kepala dinas itu. Dan ya kita nggak tahu lah urusan dalam karena memang sekarang kan lagi berebut jabatan nih. Mereka juga sedang cari keamanan masing-masing. Sehingga saya pikir betul oleh perawat kita ketemu dengan Bupati langsung saja, dengan Pak Unang sebagai tokoh kita dampingi oleh Bupati ini untuk menghadap mereka. Lepas dari kepentingan sifatnya pragmatis ataupun tidak, yang jelas kita formal saja bahwa Muhammadiyah itu persikatan yang besar yang ingin beraudiensi dengan berbagai hal, khususon di bidang pendidikan mungkin ya, atau dengan kesehatan dan sebagainya. Jadi tolong agendakan nanti oleh Pak Yaya atau Pak Ucu atau yang dekat dengan Pak Unang untuk berdialog dengan Pak Bupati untuk minimal sounding lah berbicara. Insya Allah kalau Bupatinya sudah diberikan arahan ya kita akan mudah ke dinas-dinasnya itu yang itu. Dan yang selanjutnya untuk menghidupkan, sepakat bahwa dua poin tadi sudah cukup pas. Pertama Padepokan Tapak Suci, kedua HW. Karena memang Tapak Suci itu lintas wilayah, bahkan lintas negara, lintas agama bahkan. Banyak orang-orang Eropa yang non Muslim juga belajar Tapak Suci gitu ya. Nah, saya juga salah satu pengamat Tapak Suci karena mantan juga pelatih dulu ya, sehingga tahu sekali perkembangan Tapak Suci di luar negeri seperti apa. Sehingga memang Tapak Suci salah satu media dakwah juga sebenarnya oleh Muhammadiyah untuk lintas non jadi beda agama juga mereka belajar Tapak Suci gitu ya. Bahkan ada yang jadi mualaf akhirnya gitu. Nah, kita fokus ke sini. Mungkin nanti saya Pak Am dan sebagainya akan mencari pelatih yang mungkin siap. Memang salah satunya saya usulkan kemarin Putra Pasabari ya itu, dan dia melatih di Sayati juga di Balenda karena hanya jamnya padat dia itu yang jadi masalah. Kalaupun nggak bisa tiap minggu ya 2 minggu sekali lah gitu ya, sekali mungkin itu bisa cukup lah karena ya syukur-syukur bisa seminggu sekali sambil melancari yang lain. Yang kedua di samping Tapak Suci juga HW. Luwatan ini juga tidak harus ada sekolahnya karena kepanduan itu berbasis ranting. Karena itulah ortom, bukan organisasi yang sifatnya harus ada sekolah, tidak ada sekolah pun bisa. Jadi dua-duanya ini bisa kita mainkan. Betul bahwa kita harus menjadikan proyek ini proyek bersama, tidak bisa atas nama inisiatif aja berempat. Jadi harus bersama-sama. Kemudian nanti apa namanya? Nah, kan tadi saya dengar bahwa Diniyah di sana kan sudah ada izin operasional ya, paham ya? Pak ini udah kan? Jadi udah aja kita mengatasnamakan Diniyah yang sekarang ada itu sebagai anak-anaknya untuk pelatih Tapak Suci dengan HW-nya itu. Sehingga embrionya cukup jelas. Selanjutnya, untuk mengantisipasi guru-guru, memang jangan menunggu tahun depan. Sekarang pun sudah fit and property dilakukan gitu ya. Jadi saya lihat beberapa sekolah SDIT lah, sekolah yang berbasis ET itu sudah setahun sudah inden gitu. Jadi guru-guru yang akan mengajar tahun depan sudah dicek dari sekarang beberapa sekolah. Jadi memang harus dari sekarang sudah ada penseleksian. Kenapa saya mengatakan bahwa kalau Juli, karena pertama harus disiapkan dulu minimal untuk 6 bulan depan untuk gaji gurunya. Kita kan belum siap sekarang. Artinya kalau ada setahun depan disiapkan, kita harus memikirkan berapa gajinya. Jadi ketika lahir SDIT itu Muhammadiyah itu betul-betul kita nggak akan kesulitan mencari udah ada dana untuk untuk menggaji mereka secara profesional. Karena jangan sampai ya kisah dulu kan yang penting berdiri dulu masalah gaji ke bangkai, nggak begitu sekarang ini. Orang udah pragmatis, kalau kita nanti asal-asalan mengelolanya juga kurang bagus, nanti tetap itu terjadi eksodus guru-guru Muhammadiyah, ribuan guru Muhammadiyah pindah mendaftar di P3K. Kan kejadian di Bandung juga banyak ya, bahkan ada kepala sekolah Muhammadiyah yang pindah ke P3K kan, itu kan kasusnya ramai sekali di pusat itu ya. Nah karena dia juga manusiawi, dia ingin sejahtera gitu. Artinya
kita bikin meskipun kita tidak akan langsung minimal UMM tidak, tapi minimal yang layak lah gitu. Jadi kita juga menyiapkan sisi bagaimana pendanaan untuk gaji guru. Selanjutnya memang perlu ada orang yang tanda kutip menaungi di situ. Jadi artinya ada mudir, ada pimpinan yang harian. Kalau saya, Pak Am, Pak Ucu kan punya petugas lainnya sebagai PNS lah, kita nggak mungkin nongkrongin tiap hari ya. Saya yang Pak Am kan di luar Bandung Barat. Tapi minimal Pak Am bisa mencari siapa, Pak Yayan nanti bisa cari yang memang betul-betul 24 jam menongkrongi mereka seolah sebagai kiainya gitu. Karena kita kan konsepnya sekolah dasar Islam terpadu, artinya boarding school, ya pesantren lah gitu. Nama lain pesantren kita ganti menjadi boarding school. Jadi betul-betul yang harus siap secara fisik ya. Secara fisik ada di lokasi gitu. Nah, insya Allah kita pun akan berbagi waktu untuk datang secara fisik ke sana. Ya, saya ketika ini bisa hadir ke sana tanpa dijadwal ataupun dijadwal siap seperti itu. Selanjutnya, mungkin langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah setelah yang itu, Pak Am mungkin bisa bikin draftnya dulu, apa yang akan kita kembangkan di sana. Ya, jadi ada draft dulu lah. Bisa jadi referensi Pak Am, bisa hubungi Pak Fahmi. Pak Fahmi itu guru SD Muhammadiyah Margahayu, yang juga dia kepala SD Muhammadiyah SDIT Pangalengan. Itu dia punya konsep. Mungkin nggak ada, mungkin ada nomor kontaknya, apakah mau audiensi atau bagaimana, sehingga kita ini ada gambaran. Meskipun itu bukan satu-satunya referensi, masih banyak referensi SD lain. Atau mau langsung ke Atapani, ke Pak Iwan Kurniawan, Ketua FGM Jabar, hayu, saya antar. Minimal sharing seperti apa sih pengolahannya dari mulai PDB sampai keuangan dan sebagainya. Itu aset sudah miliaran tuh, Atapani itu. Tapi kita jangan silau dengan hal itu, kita belajar dari nol. Apapun kegiatan apapun harus dari nol dulu, jangan langsung ingin besar itu. Jadi tetap konsep softwarenya harus kita siapkan oleh tim 4 ini. Nah, jadi kita ada think tanknya yang membuat semacam dapurnya gitu. Dapurnya kan lah masalah fisiknya orang tua bisa dilibatkan untuk bantuan kemana. Tapi ruhnya yang akan kita tunjukkan itu apa? Itu harus ada dalam bentuk tulisan. Nanti kita sama-sama edit lah, sama-sama baca, sama-sama pelajari supaya betul-betul sudah jelas arah perjuangannya. Selanjutnya memang untuk bantuan yang sifatnya resmi, ATKPP Muhammadiyah memang harus dilampiri bukti-bukti bahwa tanah itu milik Muhammadiyah. Jangan sampai kasus seperti di SMP, puntennya SMP Muhammadiyah Arjasari. Ketika Arjasari akan dikasih bantuan, ketika diminta surat-suratnya tidak ada, akhirnya dibatalkan, dialihkan ke SMP Muhammadiyah Baleendah akhirnya. Itu kan RKB besar sekali. Nah, karena waktu itu punten paham mungkin tahu lah sejarahnya. Jadi di Arjasari itu nggak bisa membuktikan, akhirnya ya nggak jadi diberi bantuan karena memang tidak ada hitam di atas putih bahwa itu milik Muhammadiyah. Itu juga ke depan harus menjadi catatan kita. Ada suratnya, ya izin pendidikan harus atas nama Muhammadiyah, itu baru PP Muhammadiyah bisa akan memberikan bantuan yang resmi gitu ya, seperti itu. Nah, sebagai tambahan saja, jadi mungkin pada malam ini kesimpulannya kalau saya boleh usulkan, pertama bahwa namanya tetap SDIT, jangan MI lah, karena tadi berbagai macam hal-hal pertimbangan tadi ya, psikologis dan sebagainya. Kedua, kita formalnya akan dibuka Juli 2023, tetapi rekrut guru memang betul dari sekarang, setahun sebelumnya. Kesimpulan ketiga adalah untuk menggiatkan, menjaga giroh kita, kegiatan tapak suci dan HW harus tetap kita akan coba lakukan di awal ini. Bahkan kalau perlu ada jambore, misalnya gini Pak, kan tapak suci dan jambo itu punya event tahunan, apakah itu kegiatannya kemah kerja atau kita siap saja di tuan rumah misalnya suatu saat ya, entah bulan apa nanti atau Januari depan, kenapa tidak untuk memberikan spirit. Sebab kalau kalian mengandalkan warga sekitar Cihamplas saja kan kita sedikit, tapi kalau tiba-tiba se-Bandung Raya datang ke sana, ada apa nih, ada drum band-nya, kita pinjamnya drum band yang sudah jadi, yang dari jadi akan meriah gitu, misalnya dalam rangka milad atau nanti dalam rangka persiapan musda KBB misalnya tahun depan. Kan ini muktamar sudah jelaskan di bulan September ini, 18 November ini itu sudah jelas, nanti muswil lalu musda di bulan Februarinya ya.
perkiraan atau Maret 2020 ya kita akan menjadi ramai sekali. Jadi setelah Musda itu betul-betul SD Muhammadiyah itu formal gitu berdiri seperti itu. Itu saja mungkin Pak Am, Pak Yayan, Pak Ucu sebagai pola pikir yang memang kita harus tetap nyambung meskipun secara fisik kita berjauhan, tapi kita dibekali oleh alat komunikasi, mau HP, mau Zoom, mau Google Meet, apa saja lah, untuk tetap terhubungkan, terkoneksi, minimal progresnya akan kelihatan. Itu saja mungkin Pak Yayan. Nanti mohon nanti Pak Yayan bikin time schedule ya, kosong aja Juli sampai Desember apa yang akan kita checklist bersama-sama supaya kita punya tanggung jawab masing-masing. Oh ini nih pelatih belum ada nih. Ini dan kalau kelihatan nanti di time itu apa yang kekurangannya akan kelihatan. Jadi kalau ini juga saya rekam supaya kita bisa ditonton lagi nanti supaya betul-betul ada dokumentasinya di antara kita ya di buku. Mungkin demikian Pak Am, Pak Ucu, dan Pak Yayan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, time schedule. Ya insya Allah lah. Tapi mudah-mudahan kita dengan sering komunikasi ini saling mengisi. Cuman memang saya sepakat untuk konsep itu dari awal kita sudah punya gambaran ya. Apa yang kita punculkan yang mempunyai daya tawar nanti di masyarakat dengan kemuhammadiyahan, dengan muatan-muatan yang tadi disebutkan. Itu tentunya ahlinya ada Pak Am di sini. Secepatnya lah dibikin itu. Dan kembali kepada tadi untuk persiapan sounding ini, kemarin itu sebetulnya kita sepakat supaya dibabadak oleh Kang Ucu gitu ya. Supaya menelusuri kemungkinan itu. Kalau nanti kita harus melibatkan dewan, mudah-mudahan dari PKS ada juga yang di Komisi Pendidikan. Insya Allah saya coba hubungi, bisa memfasilitasi lah. Ya silakan Kang Ucu. Untuk rencana audiensi, menurut saya kirim aja surat resmi. Jadi PDM KBB membuat surat, tujukan ke Bupati bahwa unsur pimpinan daerah KBB akan beraudiensi dengan agenda rencana mendirikan amal usaha sekolah. Sehingga di surat itu juga dimohon untuk dihadirkan kepala dinas pendidikan berikut stafnya. Coba aja dibicarakan dengan Pak Unang supaya segera dibuat surat. Nah, dengan DPRD juga dibikin aja surat resmi, meskipun nanti kita titipkan suratnya ke orang PKS atau siapalah. Itu kan Komisi D ya, pendidikan itu. Mana anu lebih dahulu ya itu yang kita segera lakukan. Jadi biar resmi aja kita bikin surat. Silakan Kak Ucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, untuk perkembangan tentang audiensi dengan Dinas Pendidikan, waktu ke Pangandaran saya ngobrol dengan Pak Abun panjang lebar di situ tentang masalah pendirian sekolah ini, dan ya salah satunya tadi kata Pak Didin, di KBB itu sekarang masing-masing sedang mencari ngagantungkan kastop, nangan pegangan, menyelamatkan diri. Ya, kenangan pegangan masing-masing untuk menyelamatkan diri masing-masing. Pak Abun pun termasuk sekarang sedang membuat sebuah jaringan sendiri karena memang jaringan dia kan bupatinya kena rontok. Nah, dia sekarang sedang membuat lagi jaringan tersendiri, dan untuk ke dinas yang lain pun kadangkala untuk memberikan sebuah permintaan untuk ya dialog dan sebagainya, itu kadangkala cenah sok tara didenge gitu. Lamun urangna memang anu dipuntangan di dituna gitu. Anu dipikolokeun nya.
Ya, meren ke keharapnya mangke ke depannya mungkin Pak Abun yang harus terus didesak, didekati. Nya ku saya ku Kang Ucu, ku dia ke Pak Abun ngobrol deh masalah eta, da kamar teh. Memang cantun tas kalakah terus melebar karena itu karena tadi teh Pak Didin karena mengamankan dirinya masing-masing ya teh. Apalagi kan menjelang pergantian Pilkada. bupati kan sekarang bupati sudah mulai mencari banyak orang-orang yang sedang ingin menjadi bupati di situ. Ingin mencari pegangan-pegangan yang lain gitu. Yang mereka ke depannya kayak ngobrol dengan Pak Abun. Insyaallah. Kamar itu memang kahambat ku eta. Memang Pak Abun lagi sendiri sedang membuat sebuah jaringan tersendiri untuk memperkuat itu kekuasaan atau memperkuat yang memang kedudukannya itu. Saya itu penten hala. Ya, insya Allah lah. Karena PKS punya angin segar nih di Bandung Barat, mudah-mudahan. Nanti kita cobalah dari PKS kita puntangan tulung. Ya memang terus eta anu bagus nama tadi Caam membuat surat audiensi dari PDM, ketua PDM. Besok langsung abdi ke Pak Haji Unang insya Allah langsung ketemu ngobrolkan tentang itu sekaligus memastikan lagi kesiapan beliau untuk menyertai kita lah ketika nanti kita harus audiensi dengan DPRD maupun dengan dinas ataupun dengan Hengki ya. Insya Allah besok saya ketemu beliau untuk melaporkan pertemuan-pertemuan kita. Cuman yang ini nih untuk tapak suci tolong dikonkretkan Pak Din ya. Apa mulainya dari mana? Itu kalau sarana tadi insya Allah kita sudah siap. Ya mungkin itunya pendekarnya itu. Pelatihnya mungkin ya. Siapa harus digaji berapa dan siapa yang mau menggaji? Nah itu ya. Ya. Nah itu. Tapi begini, besok juga saya insya Allah sampaikan juga ke Pak Haji Unang. Kemarin itu ada bantuan katanya dari Kepala Kemenag untuk Bandung Barat walaupun nggak besar. Dan sebelumnya juga pernah ngobrol dengan Pak Winarko untuk menggalang dana dari ya unsur-unsur Muhammadiyah lah, dari simpatisan, dari pengurus, bahkan dia memprioritaskan pengurus-pengurus katanya dari PDM sampai PCM. Ya mudah-mudahan nanti ada realisasinya. Biar aku karek ngumpulkan 100.000 sebulan mau kena gaji. Bisa gitu lah. Dari lajismunya. Lajismunya belum mundur lagi lajismunya. Pak itu tuh Pak Sodikin tuh. Oh. Nah, insya Allah. Tapi itu coba aja siapa yang kira-kira bisa itu untuk pelatihnya Pak Din ya? Ya, saya lagi mencari juga yang waktu lo. Emang kalau pelatih di sini ada, tapi dia waktunya Pak habis waktunya cina. Aduh, cek pandangan kan udah waktu. Karena dia juga diparabutkeun karena emang pelatih tapak suci itu susah kadernya. Ada yang usulan dari Ababan itu juga ada itu. Cuman nggak tahu juga. Saya takutnya dia dibayarnya berapa gitu. Kalau Pak ya itu bisa dikompromikan nanti lah. Yang penting ada dulu aja. Tapi gini Pak Din, kalau ide saya kita bikin aja seragamnya dulu gitu. Nanti kan biasanya tertarik yang mengikuti itu karena sudah ada seragamnya gitu. Kita aja pesan aja seragamnya dulu. Nanti untuk masuk itu kita kasih seragam walaupun belum bisa seragam untuk gitu ya. Siga HW-nya. Nah, gitu. Dan saya catat untuk kita punya momen ke depan tentang event-event Muhammadiyah seperti Musda dan sebagainya. Betul, saya setuju. Kita bikin aja semacam ramean lah. Drum band. Ayah drum band mah insya Allah di DG di Salakopi ayah. Alhamdulillah tuh. Bagus tuh. Di Salakopi. Iya, baris di jalan. Kita betul itu, tapi itu harus ada dana juga itu. Iya. Begitu. Jadi Kang Ucu terus aja pepet Pak Bubun. Besok saya insya Allah ketemu Pak Haji Unang.
untuk tadi draft-draft yang dipersiapkan secepatnya juga dari awal ini kita sudah punya untuk yang ditawarkan lah. Ini tentunya tugas untuk Pak Aam karena beliau ahlinya. Pak Didin coba tadi itu menurut saya secepatnya kumaha carana HW dan utamanya tapak suci lah bisa cepat berdiri. Kalau Pak Didin ke Cililin mampir dulu ke sini lewat itu tuh lewat jembatan Merlin. Dilihat dulu ininya suasananya itu memungkinkan atau cocok tidak. Nanti siapkanlah itu pendekarnya. Iya. Ada lagi? Itu saja mungkin ya. Iya, mangga. Cakap, Ci Abdi mah cakap. Siap. Nanti saya kabarkan apa yang telah kita obrolkan ini ke Ketua PDM. Betul, saya sepakat. Memang ini harus all out-nya sebetulnya adalah unsur PDM gitu. Tapi tadi dengar kalongan itu Pak Haji Unang dan dekan kudu mimitian di mana. Makanya kita ini hadir untuk memberikan celah-celah untuk beliau ini. Begitu saja. Ada lagi? Ada yang perlu disampaikan cukup lagi? Lah. Jadi paling RTL-nya, rencana tindak lanjutnya, pertama segera hubungi PDM, membuat surat audiensi ditujukan ke Bupati KBB dan Komisi D DPRD KBB. Di audiensi itu, di surat itu disampaikan rencana pendirian sekolah amal usaha Muhammadiyah berupa sekolah kan begitu, SDIT Muhammadiyah. Sehingga di surat itu juga dimohonkan agar stakeholder di bidang kependidikan bisa dihadirkan, kepala dinas dan staf-stafnya. Karena ini ada persoalan anak kumaha ditanggapi tergantung dari pertama lobby dari Pak Unang itu sendiri dan kesiapan bupatinya kan begitu. Kemudian RTL yang kedua, ya Pak Didin pengen ya ke kanggo pelatih tapak suci. Ya. Kemudian RTL yang ketiga, Yayan atau Kang Ucu, wayahna agenda ini untuk disosialisasikan ke masyarakat, ke jamaah, baik melalui tulisan maupun melalui lisan di pengajian, di apa misalnya, termasuk rencana-rencana konkret kita ini disampaikan ke masyarakat tentang pendanaan di kegiatan kita seperti ini. Menurut saya tidak harus dijadikan masalah meskipun kita tidak punya kas. Minimal dengan adanya keterlibatan masyarakat itu bisa kita sedikit mengurangi beban kita. Bisa saja kan dari kenceleng yang selama ini beredar di pengajian atau di masjid itu sebagian kita sisihkan untuk mendukung program ini. Katakan misalnya untuk nama-nama gaji pelatih tapak suci kan bisa. Selain juga nanti dari iuran anak-anak yang dilatih kan bisa melalui kenceleng atau iuran rutin per bulan kan bisa saja. Untuk pengadaan seragam bisa dari sekarang disosialisasikan dan itu sifatnya tidak gratis. Ya kita kalaupun ada dana talang, kita talangin dulu, baru kemudian diserahkan ke siswanya dengan sistem cicil atau bagaimana lah begitu. Jadi tidak sistem gratis juga. Kemudian nanti untuk RTL berikutnya ya saya akan coba secara coret minimal dalam bentuk PowerPoint mengenai apa dan bagaimana sekolah yang kita akan rintis ini kalau nanti diminta ekspos oleh pihak terkait baik itu Pemda ataupun DPRD ataupun lembaga-lembaga yang lain insya Allah. Terima kasih. Ya, ada lagi? Cekap? Ya. Cekap. Ya, baik, alhamdulillah pertemuan kita di malam ini mudah-mudahan membawakan sebuah semangat baru supaya kita tidak melempem dan tetap istiqomah. Insya Allah lah, tawakal kita kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah membukakan jalan-jalan terbaik untuk kita
dengan upaya-upaya maksimal yang kita lakukan dan tentunya keikhlasan dan kesabaran. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.